Jika kamu diramal jelek, lakukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan ramalan. Ya, kayak dukun aja. Gini, masih begitu banyak orang yang meyakini bahwa ramalan-ramalan dari paranormal, dari para dukun, atau bahkan dari para ustadz ataupun para kiai yang lebih cenderung ke dukun gitu kan, mereka mempercayakan hal itu. Iya, karena gini, salah satu gerbang masuk ke pikiran bawah sadar adalah punya otoritas. Ketika Anda menganggap bahwa guru Anda punya otoritas, pembimbing Anda punya otoritas, orang yang Anda idolakan punya otoritas, dan Anda punya keyakinan bahwa orang tersebut itu bisa membantu Anda dalam hidup Anda, maka ya ketika orang tersebut, orang yang Anda anggap punya otoritas ini ya berucap, lalu Anda yakini, alhasil keyakinan itu bisa termanifestasi dari apa yang Anda dengar dari ucapan orang tersebut. Nah, pernah tidak Anda mungkin diramal oleh seseorang ketika di jalan atau Anda berada di suatu tempat, tiba-tiba ada orang yang nyelutuh begini, kamu ini usahanya nggak bakal maju. Tiba-tiba ada orang yang seperti itu, lalu Anda menganggap, ini orang siapa? Jangan-jangan dia punya ilmu. Jangan-jangan dia orang pintar. Jangan-jangan dia orang sakti. Nah, ketika ada orang yang tidak Anda kenal sebelumnya, lalu Anda mengotoritaskan orang tersebut, lalu Anda mengimani atau meyakini atau mengamini apa yang diucapkan orang tersebut, ya itu akan terjadi beneran. Entah kenapa ketika usaha gagal lagi, ya gara-gara apa? Ada keyakinan di situ. Anda meyakini dari ucapan yang Anda anggap orang yang punya otoritas tersebut. Nah, sebaliknya, ketika Anda tidak meyakini, nah katakanlah ini nih, Anda mungkin pernah datang ke seorang orang pintar, ya, atau peramal lah, atau siapapun, ustadz, kiai, ya. Kemudian atau bahkan ada yang ada yang tahu tarot ya. Nah, jadi ada orang yang suka datang ke pembaca tarot gitu kan, pengen diramal. Nah, ketika Anda seperti diramal oleh orang tersebut, ya, dan ramalan itu jelek, maka Anda perlu menolak ramalan itu. Karena apa? Di saat Anda meyakini apa yang tertulis dalam ramalan tersebut bagi para pembaca tarot atau siapapun yang meramal lah ya. Nah, kemudian Anda mengimaninya. Nah, itu akan terjadi loh. Ya, padahal kalau misalnya Anda mengimani, ya, kemudian Anda mengamini dan itu menjadi keyakinan penuh di dalam diri Anda, itu bisa mengubah kehidupan Anda. Karena sejatinya Anda itu juga termasuk apa yang Anda yakini. Keyakinan Anda itulah yang bisa memanifestasikan apa yang Anda imani tersebut. Nah, maka dari itu tolak saja kalau misalnya ada tiba-tiba orang yang ngeramal Anda, ya kan, yang jelek, yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Apaan sih? Enggak, aku enggak seperti itu. Enggak, hidupku bakal baik-baik saja, akan aku buktikan nanti, ya, dan seterusnya. Nah, terkait dengan ini, saya teringat dengan salah seorang cerita ya, kalau nggak salah almarhum Pak Yanurindra ya. Jadi kalau Anda kenal beliau termasuk master hipnotis Indonesia dulunya ya. Jadi dulu beliau iseng datang ke seorang ya katakanlah peramal atau pembaca tarot atau pembaca garis tangan lah ya. Nah, kemudian beliau dibaca tuh garis tangannya. Nah, ketika dibaca garis tangannya, nah si pembaca garis tangan itu bilang begini, Pak, selama 1 tahun ini hidup Anda tidak baik-baik saja.
Anda nanti akan ketemu batu sandungan masalah ini dan seterusnya. Nah, karena beliau sudah tahu ilmu pikiran, ilmu hipnoterapi dan sebagainya, lalu ya udah, oke, terima kasih informasinya. Nah, dari situ beliau mencoba untuk mensugesti dirinya sendiri setiap hari, ya, berafirmasi positif, mengubah pola pikir yang memberdayakan, mengakses perasaan yang memberdayakan dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian selama 1 tahun itu beliau datang ke peramal itu lagi, ke pembaca garis tangan itu lagi. Kemudian dibacalah garis tangan beliau. Nah, ketika udah dilihat, loh, kok bisa berubah seperti ini ya Pak? 1 tahun yang lalu saya membaca garis tangan Bapak itu nanti bakal begini-begini. Kok saat ini menjadi berbeda ya? Apa yang dilakukan? Nah, jadi di situ ketika kita menolak hal-hal yang tidak baik, informasi yang masuk ke dalam diri kita, kita defense ya, kita mencoba melindungi diri kita dari pikiran-pikiran hal yang tidak memberdayakan tersebut, dan kita ganti atau kita alihkan pada hal-hal yang memberdayakan. Ya udah, hal-hal yang memberdayakan itu kemudian kita yakini hal-hal memberdayakan itu baik dalam hidup kita, itu yang terjadi. Maka dari itu, jika saat ini mungkin saja Anda pernah mendengar mitos ketiban tai cicak, kena sialah, atau mimpi dikejar anjing kena sialah dan sebagainya, maka Anda bisa alihkan itu. Oh, ketiban tai cicak nih, bakal hoki nih aku hari ini. Tadi malam dikejar anjing, dikejar ular, dikejar ini. Wah, bakal dapat rezeki besar nih. Nah, jadi Anda bisa alihkan hal itu, Anda bisa accepting, Anda bisa terima itu, dan Anda bisa memanfaatkan itu menjadi hal-hal yang memberdayakan. Jadi, yuk mulailah berlatih untuk memberdayakan diri Anda sendiri. Saya salam dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.